Pada zaman dahulu kala, Kerajaan Palembang merupakan salah satu pusat perdagangan yang ramai dan makmur di Nusantara. Sungai Musi yang lebar dan dalam menjadi jalur utama lalu lintas kapal-kapal dagang dari berbagai penjuru dunia, termasuk dari negeri Tiongkok yang jauh. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana, yang menjalin hubungan baik dengan para pedagang asing demi kemajuan negerinya. Suatu ketika, sebuah jung besar dari Tiongkok berlabuh di perairan Sungai Musi dekat pusat kerajaan. Kapal itu membawa seorang pemuda tampan, kaya raya, dan berstatus tinggi bernama Tan Bun An. Ia adalah putra seorang saudagar terkemuka, atau menurut beberapa versi cerita, seorang pangeran dari daratan Tiongkok. Kedatangannya ke Palembang bukan hanya untuk urusan perniagaan rempah-rempah dan hasil bumi lainnya. Tan Bun An juga memiliki niat tulus untuk menghadap Raja Palembang secara langsung. Ia ingin menjalin hubungan dagang yang lebih erat, serta menyampaikan salam hormat dari negerinya. Kabar kedatangan saudagar muda yang terhormat dari Tiongkok ini sampai ke telinga raja, dan sang raja pun berkenan untuk menerimanya di istana kerajaannya yang megah. Persiapan dilakukan untuk menyambut tamu agung ini. Tan Bun An, dengan pakaian kebesarannya yang indah, mempersiapkan diri untuk bertemu penguasa Palembang. Ia membawa serta beberapa hadiah berharga sebagai tanda persahabatan dan niat baiknya. Ia berharap pertemuannya dengan raja akan berjalan lancar dan membawa manfaat bagi kedua belah pihak. Kapal Tan Bun An merapat di dermaga kerajaan, dan ia disambut dengan upacara sederhana namun penuh hormat oleh para pejabat istana. Ia melangkah memasuki gerbang istana dengan penuh percaya diri, terpesona oleh keindahan arsitektur dan suasana kerajaan Palembang yang berbeda dari negerinya. Ia tidak tahu bahwa perjalanannya kali ini akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Saat Tan Bun An diterima oleh Raja Palembang di balairung istana, suasana berlangsung hikmat dan penuh tata krama. Raja menyambut tamunya dengan hangat, dan Tan Bun An menyampaikan maksud kedatangannya dengan sopan santun. Mereka berbincang tentang hubungan dagang dan potensi kerjasama antara Palembang dan Tiongkok. Diskusi berjalan lancar, menunjukkan adanya kecocokan antara kedua pihak. Di tengah perbincangan itu, pandangan Tan Bun An tanpa sengaja tertuju pada sesosok gadis yang duduk tak jauh dari singgasana raja. Gadis itu adalah Siti Fatimah, putri kesayangan Raja Palembang. Parasnya begitu cantik menawan, dengan kulit kuning langsat, rambut hitam panjang terurai, dan senyum manis yang memikat hati. Keanggunan dan kesopanannya memancarkan aura bangsawan yang memesona. Seketika, hati Tan Bun An terpikat oleh kecantikan dan kelembutan Siti Fatimah. Ia merasa jantungnya berdebar lebih kencang. Selama audiensi berlangsung, ia sesekali mencuri pandang ke arah sang putri. Kekagumannya semakin dalam. Rasa cinta pada pandangan pertama mulai bersemi di hatinya, mengalahkan fokusnya pada urusan perdagangan yang semula menjadi tujuan utamanya. Rupanya, perasaan itu tidak bertepuk sebelah tangan. Siti Fatimah pun terkesan dengan sosok Tan Bun An. Pemuda dari negeri seberang itu tampak gagah, tampan, dan memiliki tutur kata yang sopan serta wawasan yang luas. Ada daya tarik tersendiri pada diri Tan Bun An yang membuat sang putri diam-diam menaruh perhatian padanya. Benih-benih cinta mulai tumbuh di hati keduanya. Setelah pertemuan resmi itu, Raja Palembang beberapa kali mengundang Tan Bun An untuk acara jamuan atau pertemuan lanjutan. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Tan Bun An dan Siti Fatimah untuk saling mengenal lebih dekat. Tentu saja dengan tetap menjaga batas-batas kesopanan adat istiadat. Semakin hari, perasaan cinta di antara mereka semakin kuat dan mendalam, melintasi perbedaan budaya dan asal-usul. Merasa bahwa cintanya kepada Siti Fatimah begitu kuat dan tulus, Tan Bun An memutuskan untuk mengambil langkah berani. Ia tidak ingin menyia-nyiakan perasaannya, dan berharap dapat mempersunting sang putri pujaan hati. Setelah memantapkan niatnya, ia kembali menghadap Raja Palembang,
Kali ini bukan untuk urusan dagang, melainkan untuk menyampaikan maksud hatinya melamar Siti Fatimah. Dengan penuh hormat dan sedikit rasa gugup, Tan Bun An mengutarakan niatnya untuk menjadikan Siti Fatimah sebagai istrinya. Ia menyatakan kesungguhan cintanya dan berjanji akan membahagiakan sang putri serta menjaga nama baik kerajaan Palembang. Lamaran dari seorang saudagar, atau pangeran, terhormat dari Tiongkok ini tentu menjadi pertimbangan serius bagi Raja. Raja Palembang mendengarkan lamaran Tan Bun An dengan saksama. Ia melihat kesungguhan di mata pemuda itu. Namun, sebagai seorang ayah dan raja, ia harus mempertimbangkan banyak hal. Pernikahan putrinya dengan orang asing dari negeri yang jauh tentu memiliki implikasi tersendiri. Ia juga perlu memastikan bahwa Tan Bun An benar-benar mampu memberikan kehidupan yang layak bagi putrinya. Setelah berpikir dan berunding dengan para penasihatnya, serta yang terpenting, menanyakan pendapat Siti Fatimah sendiri yang ternyata juga menaruh hati pada Tan Bun An, Raja akhirnya memberikan restu. Namun, sebagai bukti keseriusan dan kemampuan Tan Bun An, Raja mengajukan satu syarat mas kawin yang cukup berat. Raja meminta Tan Bun An untuk menyediakan 9 buah guci antik yang besar, dan setiap guci harus diisi penuh dengan kepingan emas murni. Syarat ini bukan hanya sebagai mahar pernikahan, tetapi juga sebagai simbol status dan jaminan bahwa Tan Bun An adalah orang yang benar-benar mampu dan pantas untuk putrinya. Tanpa ragu, Tan Bun An menyanggupi syarat tersebut. Hatinya dipenuhi kebahagiaan karena lamarannya diterima. Setelah menyanggupi syarat yang diajukan oleh Raja Palembang, Tan Bun An segera mengirimkan kabar kepada kedua orang tuanya di Tiongkok. Melalui utusan khusus yang dipercaya, ia menceritakan pertemuannya dengan Siti Fatimah, cintanya yang mendalam, lamarannya yang diterima, serta syarat mas kawin berupa 9 guci berisi emas murni yang diminta oleh Raja Palembang. Orang tua Tan Bun An di Tiongkok menerima kabar tersebut dengan perasaan gembira sekaligus bangga. Mereka senang putra mereka menemukan tambatan hati, terlebih seorang putri raja dari negeri seberang yang makmur. Tanpa berpikir panjang, mereka segera mempersiapkan mas kawin sesuai permintaan calon besan mereka. Mereka memilih 9 guci keramik Tiongkok yang paling indah dan bernilai tinggi. Guci-guci tersebut kemudian diisi dengan kepingan emas murni hingga penuh, sesuai dengan permintaan Raja Palembang. Namun, ayah Tan Bun An adalah seorang saudagar berpengalaman yang tahu betul bahaya perompak dan bajak laut yang sering mengintai di jalur pelayaran antara Tiongkok dan Nusantara. Ia khawatir harta 9 guci emas itu akan dirampas di tengah laut. Untuk melindungi harta berharga tersebut, ayah Tan Bun An memikirkan sebuah siasat cerdik. Ia memerintahkan para pekerjanya untuk menutupi lapisan atas emas di dalam setiap guci dengan sayuran sawi yang telah diasingkan dan diawetkan. Tujuannya adalah agar jika kapal diperiksa oleh perompak, mereka hanya akan melihat sayuran asin yang tidak berharga dan tidak akan menyangka ada emas tersembunyi di bawahnya. Setelah semua guci disiapkan dengan lapisan emas di bawah dan sayuran asin di atas, ke-9 guci tersebut dimuat dengan hati-hati ke dalam kapal Jung yang akan berlayar kembali ke Palembang. Orang tua Tan Bun An berdoa agar perjalanan kapal selamat sampai tujuan dan putra mereka dapat segera melangsungkan pernikahan impiannya. Mereka tidak menyangka bahwa siasat baik mereka justru akan menjadi awal dari sebuah tragedi. Setelah penantian yang cukup lama, akhirnya kapal Jung dari Tiongkok yang membawa 9 guci mas kawin tiba di pelabuhan Sungai Musi, Palembang. Tan Bun An menyambut kedatangan kapal itu dengan hati yang berbunga-bunga dan penuh harap. Ia tidak sabar untuk segera mempersembahkan mas kawin tersebut kepada Raja Palembang dan mempersunting Siti Fatimah. Para awak kapal menurunkan 9 guci besar dan indah itu dari atas kapal. Tan Bun An mengamati guci-guci itu dengan seksama, membayangkan isinya yang penuh dengan emas berkilauan. Ia merasa bangga dan lega karena syarat dari raja telah terpenuhi berkat bantuan orang tuanya.
Ia ingin segera memeriksa isinya sebelum membawanya ke hadapan raja. Dengan penuh semangat, Tan Bun An membuka tutup guci pertama. Alangkah terkejutnya ia ketika yang dilihatnya bukanlah hamparan emas, melainkan tumpukan sayuran asin yang berbau kurang sedap. Wajahnya langsung berubah pucat. Ia berpikir mungkin ada kesalahan. Lalu dengan tergesa-gesa ia membuka guci kedua, ketiga, dan seterusnya. Hasilnya sama saja. Setiap guci yang dibukanya hanya menampakkan lapisan atas berisi sayuran sawi asin. Tan Bun An tidak berpikir untuk memeriksa lebih dalam ke dasar guci. Ia langsung mengambil kesimpulan bahwa orang tuanya telah salah mengirim barang, atau lebih buruk lagi, sengaja mengiriminya sayuran busuk alih-alih emas yang dijanjikan. Perasaan Tan Bun An campur aduk. Kecewa, marah, malu, dan putus asa berkecamuk di dalam dadanya. Bagaimana mungkin orang tuanya melakukan hal ini padanya? Bagaimana ia akan menghadapi Raja Palembang dan Siti Fatimah? Ia merasa dipermalukan habis-habisan. Citra dirinya sebagai saudagar kaya dan calon menantu raja seolah hancur seketika di matanya sendiri. Amarah dan rasa malu membutakan pikirannya. Dalam puncak kemarahan dan kekecewaannya, Tan Bun An tidak dapat berpikir jernih. Rasa malu yang teramat sangat membuatnya kehilangan akal sehat. Ia memandang 9 guci yang kini dianggapnya sebagai sumber aib dan penghinaan itu dengan penuh kebencian. Ia merasa tidak ada gunanya lagi membawa guci-guci berisi sayuran itu ke hadapan raja. Tanpa pikir panjang, didorong oleh emosi yang meluap-luap, Tan Bun An mengambil keputusan yang sangat gegabah. Ia memerintahkan para pengawal atau awak kapalnya, atau dalam beberapa versi, ia melakukannya sendiri, untuk membuang semua guci tersebut ke tengah sungai Musi yang dalam. Baginya, menyingkirkan guci-guci itu secepatnya adalah satu-satunya cara untuk menghapus rasa malunya. Satu persatu, guci-guci keramik yang indah dan berat itu diangkat dan dilemparkan ke dalam aliran sungai yang deras. Guci pertama, kedua, ketiga, hingga guci ke-8 tenggelam ke dasar sungai tanpa bekas, membawa serta rahasia emas yang tersembunyi di dalamnya. Tan Bun An menyaksikan semua itu dengan hati yang hancur dan pikiran yang kalut. Namun, ketika guci ke-9, guci terakhir, dilemparkan, terjadi sesuatu yang tidak terduga. Guci itu tidak langsung tenggelam mulus seperti yang lain. Ia terbentur keras pada dinding kapal atau batu di tepi sungai sebelum jatuh ke air. Benturan keras itu menyebabkan guci tersebut retak atau pecah sebagian. Dari celah guci yang pecah itulah, beberapa keping emas murni yang berkilauan menyembul keluar dari balik lapisan sayuran asin, lalu ikut tercebur ke dalam sungai. Kilauan emas yang terkena sinar matahari itu terlihat jelas oleh Tan Bun An dan orang-orang di sekitarnya. Seketika, Tan Bun An menyadari kebenaran yang sesungguhnya dan kesalahan fatal yang baru saja ia perbuat. Melihat kilauan emas dari guci yang pecah itu, Tan Bun An bagaikan disambar petir di siang bolong. Ia langsung mengerti maksud baik orang tuanya menyembunyikan emas di balik sayuran asin untuk menghindari perompak. Ia menyadari betapa bodoh dan gegabahnya ia karena telah dikuasai amarah dan prasangka buruk tanpa memeriksa kebenaran terlebih dahulu. Penyesalan yang luar biasa hebat langsung menghantam dirinya. Ia telah membuang seluruh mas kawin yang seharusnya menjadi bukti cintanya kepada Siti Fatimah dan tanda baktinya kepada Raja Palembang. Ia merasa gagal total, tidak hanya sebagai calon suami, tetapi juga sebagai anak yang tidak memahami niat baik orang tuanya. Rasa malu dan bersalah kini jauh lebih besar daripada sebelumnya. Dalam keputusasaan dan penyesalan yang mendalam, Tan Bun An merasa tidak ada lagi harapan baginya. Ia tidak sanggup membayangkan bagaimana harus menghadapi Siti Fatimah dan Raja Palembang setelah perbuatannya ini. Didorong oleh rasa putus asa dan keinginan menebus kesalahan yang tak terhingga, ia mengambil keputusan drastis. Tanpa ragu, ia melompat dari atas kapal, terjun ke dalam arus deras sungai Musi,
menyusul guci-guci emas yang telah ditenggelamkannya. Siti Fatimah, yang entah bagaimana mengetahui kejadian tragis tersebut, mungkin dari kejauhan atau diberitahu pengawal, segera berlari ke tepi sungai. Ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri detik-detik Tan Bun An, kekasih hatinya, menghilang di telan arus Sungai Musi. Hatinya hancur lebur melihat pengorbanan sang kekasih yang didorong oleh penyesalan. Merasa bahwa hidupnya tidak berarti lagi tanpa Tan Bun An di sisinya, Siti Fatimah menunjukkan puncak kesetiaan dan cintanya. Dengan derai air mata, ia berseru bahwa ia akan menyusul kekasihnya ke alam baka. Tanpa ragu sedikit pun, sang putri raja yang setia itu pun ikut terjun ke dalam Sungai Musi di titik yang sama tempat Tan Bun An tenggelam, mengakhiri hidupnya demi cinta sejati. Beberapa versi menyebutkan seorang pengawal setia juga ikut melompat menyusul tuannya. Setelah peristiwa tragis tenggelamnya Tan Bun An dan Siti Fatimah, serta pengawal setianya menurut beberapa versi, terjadi sebuah keajaiban di lokasi mereka menghilang di tengah Sungai Musi. Perlahan tapi pasti, dari dasar sungai mulai muncul gundukan tanah. Gundukan itu terus meninggi hingga akhirnya membentuk sebuah daratan atau pulau kecil tepat di tengah aliran sungai. Pulau yang baru terbentuk secara ajaib ini memiliki keunikan tersendiri. Meskipun terletak di tengah sungai yang sering meluap saat musim hujan atau pasang naik, pulau ini tidak pernah sekalipun terendam air atau banjir. Permukaannya selalu kering, seolah-olah musim kemarau abadi melingkupinya. Karena sifatnya yang selalu kering inilah, masyarakat setempat menamainya Pulau Kemarau, yang berasal dari kata kemarau, yang berarti musim kering. Legenda Pulau Kemarau syarat akan nilai dan pelajaran moral yang berharga. Kisah ini secara gamblang menunjukkan betapa berbahayanya mengambil keputusan saat dikuasai amarah dan prasangka. Tindakan gegabah Tan Bun An yang membuang guci tanpa memeriksa isinya secara teliti menjadi pelajaran agar kita selalu berusaha tenang, berpikir jernih, dan mencari kebenaran sebelum bertindak, karena penyesalan seringkali datang terlambat. Pentingnya komunikasi dan tidak mudah berburuk sangka, bahkan terhadap orang terdekat sekalipun, sangat ditekankan. Di sisi lain, legenda ini mengagungkan kekuatan cinta sejati dan kesetiaan yang tulus, seperti yang ditunjukkan oleh Siti Fatimah. Pengorbanannya menyusul Tan Bun An ke alam kematian menjadi simbol cinta abadi yang melampaui batas kehidupan, budaya, dan perbedaan. Kisah cinta mereka yang tragis namun penuh makna ini terus dikenang, dan menjadi inspirasi tentang dalamnya sebuah perasaan. Kesetiaan adalah nilai luhur yang patut dijunjung tinggi dalam sebuah hubungan. Pulau Kemarau hingga kini menjadi salah satu destinasi wisata dan religi penting di Palembang. Di atas pulau ini berdiri sebuah kelenteng Hok Ching Bio dan sebuah pagoda megah berlantai 9 yang sering dikunjungi wisatawan, terutama saat perayaan Cap Gomeh. Keberadaan pulau yang tak pernah tenggelam ini dianggap sebagai monumen abadi untuk mengenang kisah cinta Tan Bun An dan Siti Fatimah, sekaligus sebagai pengingat akan konsekuensi dari tindakan gegabah dan keindahan sebuah kesetiaan. Demikianlah kisah ini diceritakan. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa.